Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Helmia Putri. NIM saya 2038302201. Saya dari kelas PBSB. Di sini saya akan menjelaskan tentang istihsan. Arti istihsan. Menurut etimologis, istihsan adalah memperhitungkan sesuatu yang lebih baik, atau adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari sesuatu yang lebih baik untuk diikuti, karena memang itu yang disuruh. Yang kedua, secara harfiah. Istihsan diartikan untuk meminta untuk berbuat kebaikan, yakni menghitung-hitungkan sesuatu dan menganggapnya sebagai kebaikan. Yang ketiga, pengertian istihsan menurut para ulama usul fiqh. Yang pertama, menurut Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustafa Juz 1 ayat 137. Istihsan adalah semua hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalnya. Yang kedua, menurut Al-Muwafiq Ibnu Muqaddamah Al-Hambali berkata, istihsana adalah sesuatu keadilan hukum dan pandangannya karena adanya dalil tertentu yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dasar hukum istihsan. Para ulama yang menerima istihsan untuk dijadikan dalil hukum, mereka tetap mengembalikan dasar istihsan tersebut terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Az-Zumar ayat 18. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pujiannya kepada hambanya yang mengikuti dan memilih perkataan baik, dan pujian itu tentu tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Az-Zumar 39 ayat 55. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah ini bersifat wajib. Tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari sifat wajib. Sehingga istihsan dalam hal ini menunjukkan kehujahannya. Hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis ini menunjukkan apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin dengan akal sehat mereka, maka begitu pula di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kehujahan istihsan. Macam-macam istihsan. Yang pertama, istihsan berdasarkan pengaruh dalil. Dalam hal ini, istihsan dan qiyas sama-sama dibagi menjadi dua. Qiyas ada dua. Yang pertama yaitu qiyas jali. Qiyas yang pengaruhnya lemah dibandingkan dengan pengaruh dalil yang berlawanan dengannya. Yang kedua ada qiyas hafi. Qiyas yang kuat pengaruhnya atas hukum. Istihsan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada istihsan yang pengaruhnya kuat walaupun hafi, dan istihsan yang pengaruhnya lemah walaupun zahir. Tarjih antara qiyas dan istihsan itu didasarkan pada kuat dan lemahnya pengaruh, bukan didasarkan pada zahir atau jelas, atau hafi atau tidak jelasnya. Qiyas akan menjadi rajih atas istihsan apabila memiliki pengaruh yang lebih kuat, dan sebaliknya. Contoh, ulama sering menyampaikan tentang masalah sisa air minum burung karnivora karena biasa memakan bangkai. Seharusnya burung karnivora ini dikiaskan pada hewan buas lainnya seperti singa dan harimau dalam hal najisnya air liur mereka. Hukum suci atau tidaknya sisa air minum burung karnivora jika menggunakan metode qiyas dan dilihat dari sisi keharaman dagingnya, burung karnivora ini dikiaskan ke binatang buas. Yang dilihat dari sisi dagingnya sudah tidak boleh atau diharamkan untuk memakan dagingnya karena dagingnya haram. Sehingga sisa air minum burung karnivora ini najis karena bercampur dengan air liur yang berasal dari daging yang najis. Akan tetapi jika menggunakan metode istihsan, sisa air minum burung karnivora ini disucikan karena dikiaskan dengan daging manusia yang sama-sama tidak boleh dimakan dagingnya. Contoh ini menunjukkan bahwa istihsan memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada qiyas, dan contoh ini menunjukkan bahwa pengaruh qiyas hafi lebih kuat daripada qiyas jali. Yang kedua yaitu istihsan berdasarkan dalil yang melandasi.
Ada 6 macam. Yang pertama yaitu istihsan dengan nas. Nas di sini bisa berupa dalam Al-Quran dan bisa berupa dalam As-Sunnah. Maknanya adalah meninggalkan hukum berdasarkan kias dalam suatu masalah menuju ke hukum lainnya yang berbeda yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh dari Al-Quran, jika ada seseorang yang mengatakan, aku akan mensedekahkan hartaku atau hartaku adalah sedekah. Jika menggunakan kias, maka orang itu harus mensedekahkan semua miliknya yang dianggap harta. Tetapi jika menggunakan istihsan, ia hanya diwajibkan atau diharuskan untuk mensedekahkan atau mengeluarkan harta zakatnya sesuai yang ia firmankan. Yang kedua, istihsan dengan ijma, yakni kesepakatan para ulama untuk memutuskan suatu hukum atas suatu masalah yang menyelisihi hukum asal atau mendiamkan suatu praktek yang berlaku dalam masyarakat tanpa mengingkarinya. Contoh, akad yang terjadi dalam penggunaan air di kamar mandi umum dengan membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan. Secara kias, akad ini tidak diperbolehkan karena adanya ketidakpastian kadar air penggunaan dan waktu penggunaan. Setiap orang harus membayar sejumlah uang dengan jumlah yang sama, padahal kadar air yang digunakan dan waktu penggunaannya berbeda-beda. Tetapi akad ini diperbolehkan karena sudah berlaku pada masa ke masa dan tanpa adanya pengingkaran dari para ulama. Inilah yang dinamakan istihsan dengan ijma, adanya kesepakatan para ulama tentang kebolehannya tanpa adanya pengingkaran. Yang ketiga, istihsan dengan urf, artinya meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi kias menuju hukum lain yang berbeda karena urf yang umum sudah berlaku. Contohnya, kebolehan mewakafkan benda-benda bergerak seperti buku. Yang keempat yaitu istihsan dengan kedaruratan, artinya ada kondisi darurat yang menjadikan seorang mujtahid meninggalkan kias untuk mewujudkan kemaslahatan dan meninggalkan kemudaratan. Contohnya, mensucikan sumur yang terkena najis. Sumur tidak akan menjadi najis dengan membuang sebagian atau seluruh airnya, karena najisnya itu sudah menempel pada dinding-dinding sumur. Tetapi dengan menggunakan metode istihsan, sumur tersebut bisa suci dengan membuang air yang terdapat di dalamnya. Yang kelima yaitu istihsan dengan kias hafi. Istihsan dengan kias hafi terjadi apabila ada dua macam kias dalam masalah yang dihadapi, yaitu ada kias hafi yang kuat pengaruhnya dan ada kias jali yang lemah pengaruhnya. Contohnya seperti masalah sisa minum burung karnivora yang sudah dijelaskan di awal penjelasan. Yang keenam yaitu istihsan dengan kemaslahatan. Contohnya yaitu kebolehan seorang dokter untuk melihat aurat wanita yang sedang berobat kepadanya. Menurut metode kias, seseorang dilarang untuk melihat aurat orang lain, tetapi dalam suatu keadaan seseorang harus membuka bajunya untuk diagnosa penyakitnya, maka untuk kemaslahatan diri orang itu tersendiri. Sehingga dalam metode istihsan diperbolehkan dokter melihat aurat wanita itu yang sedang berobat kepadanya. Kedudukan istihsan. Yang pertama, istihsan dapat digunakan sebagai salah satu hujjah dan pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Ulama yang menjadikan istihsan sebagai salah satu hujjah itu mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan atau ijma dari para ulama bahwa istihsan itu boleh digunakan. Seperti adanya jual beli salam dan bolehnya menentukan harga pada kamar mandi umum yang tidak ada kepastian terhadap waktu penggunaannya dan jumlah air yang dipakai atau digunakan. Yang kedua, istihsan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syafi'iyah dan Zahiriyah. Alasan yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'iyah yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala melarang adanya penetapan hukum kecuali adanya nas atau yang dikiaskan dalam nas.
Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberikan keputusan hukum menggunakan istihsan. Beliau selalu menunggu turunnya wahyu. Yang ketiga yaitu dasar istihsan adalah akal, sehingga tidak ada perbedaan antara alim dan jahil. Istihsan menurut pandangan mazhab Hanafi itu ada dua. Yang pertama, istihsan yang jelas tetapi pengaruhnya lemah, dan ada juga istihsan yang tersembunyi tetapi pengaruhnya kuat yang disebut dengan qiyas hafi. Imam Syafi'i merupakan salah satu ulama yang menentang keras adanya penggunaan istihsan, sehingga Imam Syafi'i membuat kitab yang berjudul Ibtal al-Istihsan. Dalam pembahasan Ibtal al-Istihsan dijelaskan bahwa yang namanya berdalil itu harus menggunakan salah satu 4 sumber pokok. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga qiyas, yang keempat ijma'. Apabila ada seorang mujtahid yang menfatwakan suatu hukum tanpa menggunakan salah satu dari 4 sumber, yaitu Al-Quran, sunnah, qiyas, ataupun ijma', maka diharamkan baginya untuk mengeluarkan suatu hukum yang hanya menggunakan penetapan hukum berdasarkan istihsan saja. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberikan kepada seorang pun kecuali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hak untuk berpendapat kecuali dengan segi keilmuan. Segi keilmuan sesudah Al-Quran, sunnah, ijma' ataupun qiyas. Dengan demikian, tidak ada seorang pun selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhak mengemukakan pendapat kecuali dengan dalil-dalil di atas, seperti dalil yang bersumber dari Al-Quran, sunnah, ijma' ataupun qiyas. Karena jika mengemukakan pendapat tanpa adanya dalil dari salah satu 4 sumber pokok, itu sama saja namanya berbohong. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa seseorang yang berhujjah menggunakan istihsan itu sama saja hanya mengikuti hawa nafsunya karena telah menentukan syariat baru. Sedangkan yang berhak menentukan syariat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa istihsan itu hanya untuk bersenang-senang saja. Sehingga wajar Imam Syafi'i menolak mentah-mentah adanya penggunaan istihsan. Para ulama yang menjadikan istihsan sebagai hujjah itu pada dasarnya tidak serta-merta memberikan kebebasan kepada akal dan logika untuk menetapkan hukum tanpa adanya batasan dan dasar yang jelas. Bahkan, mazhab Hanafi mengatakan bahwa istihsan merupakan bagian dari qiyas, dan qiyas merupakan salah satu metode penetapan hukum yang telah disepakati oleh para ulama, termasuk Asy-Syafi'i yang menolak adanya penggunaan istihsan. Istihsan diberlakukan kepada masalah-masalah yang tidak ada nasnya sama sekali atau bahkan mempunyai nas tetapi tidak mendukung pelaksanaan maqasid asy-syariah. Sedangkan para ulama yang menentang adanya penggunaan istihsan itu pada dasarnya merupakan langkah kehati-hatian dan kekhawatiran terhadap penggunaan akal dan logika yang secara berlebihan sehingga mengesampingkan nas. Artinya mereka juga menolak dengan adanya penggunaan istihsan yang hanya berlandaskan kepada akal dan logika tanpa adanya dalil yang kuat. Akan tetapi Asy-Syafi'i meskipun sudah menolak adanya penggunaan istihsan, ada yang mengatakan bahwa Asy-Syafi'i ini dalam beberapa kesempatan menggunakan istihsan. Misalnya beliau mengatakan pada masalah mut'ah atau pemberian pada wanita yang sudah atau setelah ditalak. Beliau mengatakan, saya tidak mengetahui kadar yang harus dipenuhi dalam pemberian mut'ah, akan tetapi saya memandang lebih baik pada istihsan jika kadarnya 30 dirham. Dengan demikian, istihsan itu erat kaitannya dengan pertimbangan kemaslahatan baik jangka pendek ataupun jangka panjang, sebab tujuan akhir dari perintah ataupun larangan dalam syariat Islam itu untuk kemaslahatan manusia baik melalui jalbu masalih maupun dar'u mafasid. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa dalil istihsan memiliki implikasi terhadap pembaruan hukum Islam. Hal ini didasarkan pada asumsi kemungkinan istihsan menggunakan qiyas jali dan qiyas
kafi untuk melakukan penetapan hukum terhadap masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Tolak ukurnya adalah pembaharuan hukum Islam harus sejalan dengan prinsip kemaslahatan, baik mendapatkan kemaslahatan atau jalbu masalih maupun mencegah bahaya ataupun dosa yang disebut dengan dar'u mafasid bagi manusia. Prinsip ini digunakan pada Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam ijtihadnya. Dengan demikian, penerapan istihsan berimplikasi terhadap pembaharuan hukum Islam. Apalagi salah satu karakter hukum Islam, terutama hukum-hukum cabang, memungkinkan terjadinya perubahan hukum, baik karena adanya perubahan ruang, perubahan kondisi, ataupun perubahan waktu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.